down, I know you got me, baby. Halo guys, perkenalkan nama saya Iren Meisya, mahasiswa manajemen dari Universitas Siliwangi dengan NPM 2334020008. Nah, jadi di video ini saya akan membahas tentang kasus 4 dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional 2, yaitu tentang capacity planning atau perencanaan kapasitas pada perusahaan online Sahabat Herbal. Sahabat Herbal itu adalah produk herbal yang dijual secara online. Namun saat ini perusahaan tersebut mengalami tantangan berupa keterlambatan dalam pengiriman, terus pencatatan stok yang masih manual, dan juga rating pelanggan yang mulai menurun. Nah, di video ini saya akan menganalisis dan juga memberikan beberapa solusi praktis. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan lebih lanjut, kalian jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Yang pertama, mari kita identifikasi tantangan operasional utamanya. Yang paling pertama itu adalah sistem pencatatan yang masih manual. Nah, ini seringkali yang menyebabkan dalam kesalahan input, terus kesulitan melacak stok real time, dan ketidaksesuaian stok antara di gudang dan juga stok yang tertera di toko online-nya. Nah, yang kedua, keterlambatan dalam pengiriman. Nah, hal ini bisa terjadi karena proses picking dan packingnya tidak berjalan efisien, atau karena informasi stok yang tidak akurat menyebabkan keterlambatan pemenuhan pemesanan. Dan yang ketiga itu, rating pelanggan yang mulai menurun. Nah, ini adalah dampak langsung dari dua masalah yang tadi sebelumnya. Jika pengiriman telat atau tidak sesuai dengan pesanan, maka si pelanggan bakalan kecewa dan sehingga memberikan rating yang buruk. Nah, jadi dalam dunia e-commerce ini, rating itu sangat penting guys, karena ini bisa mempengaruhi produk dan juga mempengaruhi kepercayaan dan juga penjualannya. Oke, next selanjutnya, solusi praktis capacity planning. Solusi yang pertama itu menerapkan aplikasi atau software inventory sederhana. Misalnya aplikasi Area Post, terus jurnal, dan juga Google Spreadsheet atau Google Sheet yang terintegrasi dengan notifikasi stok produk. Nah, dengan sistem ini, stok dapat dipantau secara real time dan mengurangi kesalahan dan lebih efisien gitu guys. Nah, untuk solusi yang kedua, menerapkan sistem pre-order atau disebut dengan PO, terutama pada produk yang bestseller atau high season pada bulan puasa atau akhir tahun atau tanggal kembar. Nah, jadi dengan sistem pre-order ini, perusahaan dapat memperkirakan permintaan dan juga menyesuaikan pesanan. Nah, solusi yang ketiga ini, jadwal pengiriman yang terencana. Misalnya, jika pesanan menunjukkan pada hari Jumat itu banyak, maka tenaga dan juga stok itu harus disiapkan dari mulai hari Rabu atau Kamis. Ini benar-benar dapat membantu distribusi kerja dan mengurangi penumpukan itu. Nah, itu solusinya guys. Untuk selanjutnya itu tentang dampak positif pada pelanggan. Jika proses capacity planning ini diperbaiki, tentu dampaknya itu sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Pertama itu, pengiriman akan jauh lebih cepat dan juga tepat waktu. Ini dapat memberikan kesan profesional dan juga bisa membangun loyalitas kepada pelanggan. Dan yang kedua itu, stok akan selalu tersedia dan akurat sehingga pelanggan tidak akan kecewa karena barang yang dibelinya itu kosong gitu. Dan yang ketiga ini, rating pelanggan akan meningkat karena pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang cepat dan akurat. Nah, di e-commerce jadi di e-commerce ini rating yang tinggi itu adalah kunci guys. Kunci biar lebih banyak pelanggan atau pembeli yang baru gitu. Oke guys, jadi mungkin kesimpulannya itu adalah masalah Sahabat Herbal ini bisa dengan pendekatan capacity planning yang sederhana dan juga strategis. Nah, dengan menggunakan sistem stok otomatis ini, menerapkan pre-order dan juga mengatur jadwal kerjanya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbaiki kepuasan pelanggan. Jadi ini membuktikan bahwa planning capacity ini adalah salah satu kunci penting dalam kesuksesan bisnis online ini. Nah, jadi gitu guys, semoga dapat dipahami. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, like, komen.